Mobil bekas kecelakaan maut. Kejadian sekitar 3 tahun lalu berawal dari ayah mertua adik saya, sebut saja namanya Pak Denoto, yang kebetulan membeli sebuah mobil Kijang bekas kecelakaan. Mobil itu menurut cerita adik saya dulunya adalah milik seorang kiai yang mempunyai pondok pesantren di Purworejo. Nama kiai dan pesantrennya saya lupa. Mobil tersebut mengalami kecelakaan di daerah Klaten. Semua penumpang dan supir yang berjumlah 4 orang tewas di TKP karena mobil tersebut menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Kebetulan di samping rumah orang tua saya ada tanah kosong milik kakak ipar adik saya. Sialan, mobil maut tersebut diletakkan di tanah kosong di samping rumah orang tua saya itu. Dan lebih sialnya lagi, waktu itu tepat pas saya mudik ke rumah orang tua. Awalnya tidak masalah di waktu siang harinya, saya sempat nengok dan melihat bangkai mobil itu. Waktu pertama kali melihat bangkai mobil yang tersebut, gak ada perasaan aneh, cuma sedikit merinding ketika melihat noda-noda darah yang belum dibersihkan. Maklum saya fobia jika melihat darah. Teror pun bermula di waktu 1:03 malam atau sekitar jam 2 pagi. Yang konon waktu mobil tersebut mengalami kecelakaan. Sewaktu saya tidur, saya dikejutkan oleh bunyi yang keras. Srek, brak. Kemudian anak pertama saya berumur 3 tahun menjerit dan menangis keras. Awalnya saya mengira anak saya terpeleset dan terjatuh. Karena kebiasaan anak saya bangun tengah malam dan minta dibuatin susu. Sempat juga saya memarahi istri karena salah paham. Biasanya anak saya ngikutin ibunya ke dapur saat dibuatin susu. Ternyata waktu itu istri dan anak saya sudah tidur di lantai dengan kasur lantai. Karena mereka merasa kegerahan tidur di kamar. Barulah saya menyadar kalau ada yang tidak beres. Akhirnya malam itu saya bergadang karena anak saya semalaman menangis, tidak mau tidur dan minta digendong terus. Malam selanjutnya juga seakan menjadi teror buat anak saya. Walaupun di waktu siang anak saya bisa cerita berlari-lari ke sana kemari. Tetapi malamnya setiap menjelang maghrib anak saya selalu menangis menjerit-jerit. Dengan mata terpejam dan selalu meminta digendong. Dan tangisannya dia selalu mengajak pulang ke rumah. Setiap menjelang maghrib sampai subuh, saya dan istri harus berjibaku menenangkan anak saya yang seperti histeris ketakutan. Dan itu langsung berlangsung selama beberapa hari. Sempat saya mengutarakan pada keluarga saya supaya minta kepada Pade Noto agar memindahkan bangkai mobil Kijang bekas kecelakaan maut tersebut ke lain tempat. Tetapi ayah dan ibu saya tidak satupun yang mau berbicara kepada Note dengan alasan riku. Saat anak saya menangis histeris dengan mata terpejam dan selalu mengajak pulang ke rumah, saya dan istri cuma bisa membaca Al-Quran untuk menenangkan anak kami. Sempat juga saya membawa anak saya ke paranormal karena saking putus asanya. Paranormal itu cuma bilang bahwa anak saya diganggu oleh makhluk halus, yang ada bangkai mobil di samping rumah orang tua itu. Dan oleh paranormal tersebut saya dikasih macam-macam barang. Ada yang harus dibakar di belakang rumah, ada yang harus diletakkan di bawah bantal anak saya, tapi semuanya gak manjur. Anak saya tetap saja masih diganggu salah satu jin jahil. Malam berikutnya, saking lelah dan capeknya ditambah rasa marah yang terpendam terhadap jin jahil tersebut, entah apa yang terlintas di pikiran saya saat itu. Waktu itu saya mandi karena habis keringatan setelah gendong anak selama berjam-jam. Waktu saya selesai mandi dan baru memakai sidi, saya mendengar anak saya berteriak ketakutan dan menangis histeris dalam gendongan istri saya.
Langsung saja saya lari keluar dari kamar mandi cuma memakai CD doang. Maaf, gak ada maksud porno, tapi saya bukannya lari menghampiri istri dan anak saya, melainkan berlari keluar rumah menghampiri bangkai mobil Kijang bekas kecelakaan maut itu. Tanpa rasa takut sedikitpun, saya tantang berkelahi jin itu. Saya bilang gini, kalau berani hadepin bapaknya, jangan beraninya sama anak kecil, tunjukkan siapa kamu. Saya gak takut, jangan kamu kira saya selama ini diam karena saya takut sama kamu. Ajaib, anak saya langsung berhenti menangis dan tidur lelap sampai keesokan harinya. Setelah malam itu memang tidak ada gangguan lagi ke anak saya, tapi gangguan berlari ke tetangga kiri kanan orang tua saya. Bahkan ada tetangga yang pernah melihat penampakan mengerikan, sehingga warga satu RT protes kepada NT agar bangka mobil Kijangnya dipindahkan ke tempat lain.